Oke, terima kasih Bapak Niko. Jadi sebenarnya mau cerita-cerita aja kayak semacam general overview tentang pengalaman gue kerja di Facebook. Um, Kontennya itu saya mau perkenalan diri, pengenalan perusahaan Facebook itu apa, enterprise engineer itu apa, karena nggak ada title ini selain di Facebook saat sepertinya. Terus mau cerita-cerita tentang teknologi yang dipakai tuh apa aja sih, yang biasa gue pakai sehari-hari. So, gue bakal cerita juga gimana proses rekrutmennya. Sebenarnya lumayan straightforward, cuma biasanya tuh banyak orang yang masih yang pertanyaannya sangat general gitu. Jadi gimana caranya bisa kerja di luar negeri? Sebenarnya simple sih. Terus setelah itu bakal ada sesi pertanyaan bebas, silakan mau nanya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di chat aja ya, daripada ntar dipikirin tuh sumpah. Saya lulus kuliah satu teknik informatika dari ITB. Dulu waktu kuliah seangkatan sama Bapak Niko. Terus setelah lulus pernah bikin startup di Bandung namanya Devarta. Setelah itu saya pergi ke Belanda buat jadi software developer di Booking.com. Sekarang di Facebook. Terus tentang Facebook. Jadi Facebook itu kantornya ada di 70 kota di dunia, di semua benua ada. Cuma lingkupnya itu beda-beda. Misalnya untuk engineering itu cuma ada di US, di Inggris, di Singapura ada dikit, di Irlandia ada dikit. Banyakan di US sih. Kayak mungkin sekitar 70%, 80% engineer-nya ada di US. Terus ada 15 pusat data. Pusat datanya Facebook tuh sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi again mayoritas ada di US. Di Eropa tuh ada dua. Satu di Norwegia kalau nggak salah, satu di Irlandia. Di Singapura ada yang versi kecilnya. Tapi kalau nggak salah ada rencana mau bikin yang besar juga sih di Singapura. Soalnya belum ada di Asia. Dan per 31 Maret itu ada 48.000 karyawan. Kantor pusatnya di Menlo Park, California. Terus, nah ini produk-produknya Facebook. Mungkin saya gue nggak tahu ya, mungkin ada orang yang mungkin ngerasa Facebook cuma aplikasi yang biru itu facebook.com, tapi sebenarnya Facebook ada banyak produknya. Ini yang facebook.com itu yang biru ini. Terus ini Messenger, sebenarnya internal itu dianggap produk yang berbeda, walaupun sebenarnya integrasinya lumayan dekat ya. Terus ada Instagram, ada WhatsApp. Nah ini ada yang namanya Workplace, itu sebenarnya kayak facebook.com, cuma kayak intinya itu produk kayak facebook.com cuma diperuntukkan buat bisnis. Jadi bisnis tuh bisa punya facebook.com sendiri. Jadi misalnya kalau Nusantek, berarti jadinya nusantekworkplace.com. Nah dibuka itu kayak Facebook, bisa bikin grup, bisa ada grup chat, bisa video call, macam-macam. Sama aja sih kayak Facebook ini. Cuma universe-nya tuh terbatas gitu, cuma di lingkup organisasi itu. Kalau mau coba ada versi gratisnya kalau nggak salah. Terus yang paling kanan ini Oculus. Jadi Facebook tuh juga bikin hardware kayak Apple, cuma mungkin hardware-nya beda. Oculus tuh lebih ke AR VR gitu. Jadi produknya itu yang kacamata VR itu untuk misalnya main game atau biasanya sih sekarang peruntukannya tuh main game, dan biasanya ada bisnis yang pakai itu untuk permainan grup VR gitu. Jadi misalnya dikejar zombie virtual, rame-rame, semacam gitulah. Terus ada yang namanya Portal, ini produk hardware Facebook yang lain. Portal itu lebih ke ini sebenarnya saingannya Amazon sama Google yang bikin produk untuk video call. Jadi Portal itu cuma
device yang ada layar dan speakernya, tapi khusus untuk video call, mostly untuk video call. Jadi ada beberapa fitur khusus, misalnya ketika kita video call, kameranya bisa ngikutin orangnya, bisa auto zoom out, auto zoom in, tergantung lokasi orangnya, semacam itu. Jadi misalnya kalau video call sambil masak, dia kameranya bisa ngikutin, kayak gitu. Terus yang terbaru ini namanya Novi, itu sebenarnya digital wallet, jadi karena ada produk digital currency yang Facebook mau keluarin digital currency sendiri, Novi ini walletnya, jadi anggaplah kayak aplikasi internet bankingnya bank gitu, atau kayak GoPay misalnya, atau OVO. Cuma kalau nggak salah dia basisnya blockchain, gue sih kurang begitu paham karena nggak terkait langsung, cuma kira-kira seperti itu. Bisa untuk payment juga, dan belum ada detailnya sih, sampai mungkin tinggal cari di media aja berita tentang Novi. Gue juga kurang tahu sebenarnya. Logonya kayak Libre. Iya. Nah, terus gue masuk ke enterprise engineering. Jadi di dalam Facebook itu ada yang namanya enterprise engineering, itu sebenarnya rebranding dari IT. Sebenarnya tugas organisasi ini itu lebih ke tujuannya itu bikin menunjang kegiatan operasionalnya Facebook as a company. Misalnya di organisasi ini ada IT help desk, itu tujuannya untuk, kan biasanya karyawan itu ada equipment, kan ada smartphone, ada laptop, ada equipment lain, ada keyboard. Itu salah satunya diurusnya enterprise engineering. Nah, yang logo kanan ini namanya enterprise product, itu yang punya enterprise engineer. Contohnya saya. Ini lebih ke semacam software development, tapi skalanya bukan skala, lebih ke internal. Jadi misalnya kalau gue sendiri itu bikin produk untuk menunjang kegiatan invoicing-nya Facebook. Invoicing itu maksudnya ketika Facebook punya customer, mereka pasang iklan di Facebook, Instagram, atau pakai WhatsApp for Business, pakai Workplace, apapun itu mereka kan biasanya perlu di-build. Nah, jadi tim gue itu ngurusin infrastruktur untuk billing. Ketika ada tim yang butuh nge-invoice customer-nya, mereka tinggal kirim payload-nya ke sistemnya tim gue yang bakal ngurusin accounting-nya, ngurusin printing-nya, ngurusin delivery invoice-nya, kayak gitu. Tim gue juga ngurusin payment, jadi kalau misalnya ada payment untuk invoice, tim gue yang ngurusin. Jadi misalnya untuk ngedeteksi invoice mana yang dibayar, itu tim gue juga. Untuk lingkup lainnya itu misalnya tools untuk recruiting, nah itu enterprise products juga. Jadi misalnya tools untuk referral, tools untuk interview, tools untuk buat masukin feedback interview, nah itu enterprise. Apalagi ya yang lumayan gede. Ada juga tools buat meeting room, nanti gue jelasin ya, di bawah ada ilustrasinya lah. Jadi ini enterprise engineering itu organisasi besarnya, ini enterprise product tuh yang di bawahnya ada enterprise engineer-nya yang bikin produk. Nah, jenis-jenis engineer di Facebook tuh sebenarnya banyak. Software engineer biasanya ya, software engineer ini lebih ke yang ngurusin actual produknya Facebook, kayak facebook.com, Facebook aplikasi yang di mobile itu, iOS, Android, dan Instagram, WhatsApp, itu software engineer. Production engineer tuh lebih ke, kalau ada yang tahu site reliability engineering, itu di Facebook namanya production engineer. Ya, mereka lebih ke ngurusin infrastruktur aja. Jadi misalnya kalau tim gue lagi butuh MySQL ukurannya sekian,
replikanya sekian banyak, gue pesennya ke production engineer. Cuma kebanyakan mereka tuh agak bagus sih, jadi instead of mereka ngerjain itu manual, mereka bikin tools buat self-service misalnya gitu. Mereka cuma intervensi manual kalau emang dibutuhin. Terus berikutnya enterprise engineer kayak gue itu sebenarnya software engineering cuma bukan di actual produknya Facebook, tapi lebih ke produk internal. Partner engineer itu lebih ke ngurusin integrasi sama third party. Jadi misalnya Facebook udah kerjasama sama ISP, partner engineer yang ngerjain. Jadi mereka banyak traveling. Jadi karena partner Facebook banyak, ya mereka perlu kadang-kadang ke kantor partner. Solutions engineer ini bukan partner, tapi lebih ke pelanggan Facebook yang butuh yang ada requirement khusus, tapi belum ada. Jadi misalnya ada customer workplace yang butuh fitur yang belum ada. Biasanya solutions engineer ini yang mereka bisa ngoding, mereka kayak berhubungan dengan klien, tapi bisa juga cuma mesen ke tim workplace buat nambahin fitur. Kalau nama lainnya mungkin sales engineer, kalau di produk lain, misalnya Microsoft Office 365, itu biasanya namanya sales engineer, atau di Oracle. Research engineer ini biasanya related ke computer vision, AI, machine learning, yang biasanya masuknya perlu punya master atau doctoral degree. Nggak di semua tempat ada dan jumlahnya terbatas, tapi ada lah. Hardware engineer yang tadi yang bikin hardware portal atau Oculus. Application engineer ini lebih ke development untuk produk third party. Jadi misalnya kita mau bikin extension buat Workday. Workday itu produk HR. Facebook pakai Workday. Kalau mereka misalnya butuh custom sesuatu, biasanya kita minta ke application engineer. Biasanya sih yang di custom itu Workday, Oracle, atau apa ya? Kayaknya kebanyakan sih Workday dan Oracle aja ya. Security engineer, Facebook biasanya tuh untuk tugasnya tuh biasanya mengingatkan engineer yang lain kalau misalnya ada celah keamanan. Jadi mereka kerjanya bikin bot untuk ngedeteksi celah keamanan di kode. Terus ketika ada celah yang biasanya di-alert ke tim yang punya kodenya, atau di-alert ke mereka sendiri, terus mereka yang lihat, terus mereka nge-follow up ke tim terkait. Semacam gitu. Atau juga biasanya sih lebih ke konsultan juga. Jadi misalnya kita mau bikin fitur atau produk, kita bingung soal security-nya gimana, bisa tanya mereka. Dan mereka bikin tools security juga, semacam gitu. Data engineer itu lebih yang ke mainan big data. Jadi mereka lebih ke instead of bikin produk, mereka lebih ke biasanya bikin report, bikin data pipeline yang pakai misalnya stack big data kayak Spark atau Hive. Kira-kira gitu. Terus developer support engineer itu lebih ke pengembangan apa ya? Kalau di tempat lain tuh biasanya namanya software engineer, tapi mereka ngurusin bagaimana supaya engineer lain tuh lebih produktif. Kira-kira gitu lah. Misalnya dengan bikin tools yang memudahkan kita code review, semacam itu. Dan semua engineer di Facebook itu ngoding sih. Mungkin kadarnya beda-beda, tapi semuanya ngoding. Semuanya yang namanya engineer tuh semuanya ngoding. Terus gue masuk ke culture, cara kerja gue sehari-hari. Salah satu motonya itu move fast. Dulu namanya move fast break things, tapi saya move fast aja. Mungkin udah nggak boleh break things. Nah, karena move fast itu biasanya life cycle-nya tuh kayak gini. Agak simple sih, cuma
requirement ada, biasanya datang dari bisnis. Bisnis mau misalnya gue mau nge-onboard local billing di negara Indonesia gitu misalnya. Dapat requirement-nya, di Indonesia tuh kalau invoice PPN-nya harus dihitung, bla 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 bla, perlu submit e-faktur atau apapun itulah. Terus kita masuk ke solution design. Biasanya itu requirement tuh jarang jelas karena move fast tadi, jadi orang tuh ngerasa ya udah nanti tinggal diputar lagi. Solution design, terus kalau udah biasanya solution design tuh lebih ke requirement datang ke product manager ngobrol sama engineer dan yang punya requirement buat dapetin kira-kira solusinya gimana. Kalau udah jelas implementasi, testing, terus kita putar lagi ke requirement. Kayak misalnya setelah testing ternyata kita butuh ini, baru kita putar lagi. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Jadi jarang requirement itu jelas dari awal, sudah tertulis, terdokumentasi dengan baik tuh hampir nggak pernah. Mungkin dokumentasi itu selalu ada, cuma biasanya mereka tuh nggak pernah, kita tuh nggak pernah ada penggalian requirement, kayak nggak pernah requirement tuh sangat jelas sampai itu nggak bisa diganti lagi tuh hampir nggak pernah. Biasanya itu lebih ke mengandalkan life cycle ini. Ini nggak resmi, ini cuma gue menggambarkan apa yang biasa terjadi. Cuma di Facebook tuh nggak ada development life cycle yang resmi. Nah, dari pengembangan tadi, kira-kira peran terkait itu ada product manager, biasanya tuh yang tadi ngobrol sama yang punya requirement dan engineering. Project manager tuh biasanya dari sisi pemilik requirement-nya, jadi pemilik requirement punya requirement, mereka yang bikin jadwal project-nya. Jadi fitur ini harus jadinya kapan, fitur ini harus jadi kapan tuh project manager. Dan itu biasanya bukan dari sisi engineering, tapi lebih dari sisi yang punya requirement. Jadi biasanya orang bisnis yang punya project manager. Application manager ini terkait sama application engineering tadi. Kalau memang kita butuh custom Oracle atau custom Workday, biasanya mereka yang turun tangan. Engineering manager tuh kayak manajernya enterprise engineer. Itu biasanya yang diskusi sama product manager itu sebenarnya engineering manager kebanyakan. Kayak soalnya biasanya yang project yang requirement datang tuh datang dari berbagai project, dan biasanya engineering manager ini yang mutusin siapa yang bikin apa, dan mereka yang ngedrive solusinya kira-kira bakal gimana. Walaupun kayak mereka nggak ngedictate, tapi ya kira-kira nge-manage lah. Terus kadang-kadang ada data scientist, jadi biasanya data dari operation itu dianalisis untuk misalnya jadi requirement baru, atau kadang mereka juga bikin machine learning model. Jadi di tim gue tuh misalnya machine learning modelnya tuh untuk mendeteksi email customer. Jadi email customer dibaca untuk didapetin, untuk ekstrak informasi itu dipakai buat ngecocokin pembayaran mereka dan invoice mana yang mau dibayar, jumlahnya berapa, kayak gitu. Terus karena kita bikin produk, biasanya ada desainer tuh di Facebook itu, kalau at least di organisasi gue itu lebih ke dipesan. Jadi kalau misalnya ada requirement, ada product manager, ada engineer lagi bingung mau bikin tampilan ini seperti apa, bisa request ke desainer. Semacam itu sih. Jadi alurnya tuh jarang dari requirement ke desain baru ke engineering. Jadi udah nyampe engineering, baru engineering mikir kita kayaknya perlu desain, terus desain. Terus ada juga UX researcher, ini lebih ke mereka mengamati kerjanya orang-orang operation, atau in my case itu finance, kerjanya gimana.
mereka butuh tools seperti apa supaya produktivitasnya meningkat. Nah itu biasanya juga jadi requirement kalau emang ini dilakuin, ini nggak selalu dilakuin sih, tergantung jenis tools yang dibangun. Terus berikutnya apa ya? Oh, berikutnya gue mau ngomongin teknologi yang gue pakai sehari-hari buat development. Nah, jadi di Facebook itu versioning biasanya kalau di luar kebanyakan orang pakai Git, di Facebook pakainya Mercurial. Terus code review di luar mungkin lebih familiar sama GitHub, GitLab. Di Facebook pakainya Fabricator. Issue tracker, ini kami punya tools in-house. Mungkin di luar kalian pakainya Jira atau Trello atau semacamnya. Di Facebook ada namanya Task. Untuk kalender, kami juga punya aplikasi in-house terintegrasi sama Office 365. Kalau di luar mungkin lebih banyak pakai Google Calendar. Dependency Manager nih biasanya yang buat nge-build. Kalau di Android mungkin defaultnya yang kayak kalian tahu tuh Gradle. Di Google ada Bezo. Di Facebook tuh pakainya Bug. Jadi kita bikin, kalau nggak salah tuh build aplikasi Android juga pakai Bug. Cluster Management nih namanya Tupperware. Kalau di luar mungkin kalian taunya adanya Kubernetes, Mesos, di File Store ada ZPDB. Di luar mungkin kalian taunya ada Redis, monitoring data store. Ini misalnya kalau kita mau bikin logging tapi yang counter doang, ini ada yang namanya ODS, Scuba, in-house juga. Kalau di luar mungkin kalian taunya ada Grafana buat nampilinnya, semacam itu. Terus, nah ini salah satu contoh meeting room di Facebook, biasanya tuh standar, biasanya ada nama meeting room-nya, terus di luar tuh pasti ada device yang kayak layar ini. Ini namanya Gizmo. Jadi dia tuh terintegrasi sama sistem kalendernya. Jadi di kalender tuh kita bisa book meeting di kantor Facebook manapun, di negara apapun, dari jam sekian sampai jam sekian, peserta meetingnya ini, nanti meeting itu bakal muncul di layar ini, dan ketika lu datang, lu bisa pencet check-in. Nah ini salah satu produk yang dibikin sama enterprise product juga. Terus teknologi yang lain yang lebih terkait kode, misalnya JavaScript typing. Kalau di luar kan JavaScript yang versi type ada TypeScript, Dart, di Facebook pakai Flow. Kalau yang pernah tahu, agak. Terus kalau UI kebanyakan pakai React, semuanya pakai React sih, bukan kebanyakan. Kalau di luar mungkin macam-macam. Untuk backendnya web mobile, jadi misalnya kalau aplikasi webnya facebook.com atau aplikasi Android iOS-nya perlu data, dia connect ke backend tuh namanya Hack HHVM. Dulu itu dia masih compatible sama PHP 5, tapi sejak sekitar setahun yang lalu dia udah nggak mau, HHVM udah nggak compatible sama PHP lagi. Karena PHP 7 udah jalan sendiri dan HHVM udah jalan sendiri, jadi udah jadi kalau kalian ngoding di PHP udah nggak bisa jalan di HHVM lagi. Terus kalau Instagram tuh backendnya Python, kalau di luar ya macam-macam. Terus untuk call-nya itu kebanyakan pakai GraphQL, mungkin sekitar 80%-90% back-end call-nya pakai GraphQL. Kalau di luar mungkin kalian lebih familiar sama RESTful. Di Facebook juga ada yang RESTful, tapi nggak banyak. Dan ini baru back-end yang ini. Kalau yang back-end sekali itu biasanya kalau gue sendiri ngoding kadang-kadang di C++, kadang-kadang di Python. Ada juga aplikasi gue yang jalan di Scala, di Spark. Kalau kita butuh ngeproses big data, tim gue jadi sebenarnya role gue itu agak hybrid sih. Jadi
kadang-kadang kayak data engineer ngurusin SQL dan Spark Scala, kadang-kadang gue nyampe Oracle juga tapi dikit, kayak application engineer, kadang-kadang kayak software engineer juga nyampe ke front end dan back end ini, tapi ya produknya internal kayak gitu. Tapi kayak gue kena semua sih, hampir kena semua sih. Terus RPC, RPC tuh di Facebook pakai Thrift, kalau di luar gue kurang tahu pakai apa. Gue tahu di Google tuh pakai protokol buffer, tapi nggak tahu tapi di luar pakai apa. Thrift tuh jadi misalnya kalian punya microservice ada 2, bahasanya beda, satu C++, satu Python. Terus yang Python mau manggil yang C++, gimana caranya? Nah, ini ada framework namanya Thrift. Jadi kalian tinggal definisiin endpoint-nya, definisiin input-output-nya, dia bisa generate server client di sisi Python dan di sisi C++-nya. Ini, kalau nggak salah, Thrift tuh hampir nge-support semua bahasa pemrograman sih. Ini alternatifnya kalau kalian nggak mau pakai RESTful call. Jadi cukup manggil fungsi, terus manggil fungsi itu serasa manggil fungsi lokal, tapi sebenarnya dia manggil sesuatu di service yang lain. Nah, terus ini moto yang lain, nothing at Facebook is somebody else problem. Jadi sebenarnya sebagai engineer atau siapapun itu di Facebook boleh aja ngebetulin kode yang sebenarnya bukan punya kita, ya asal kita tahu apa yang kita lakuin aja. Jadi misalnya ada bug somewhere dan kita tahu cara betulinnya, kita tinggal bikin commit-nya, terus minta orang-orang review. Semudah itu. Dan terkait moto ini ada acara khusus biasanya. Jadi biasanya di Facebook tuh ada hackathon, mungkin kalau yang global setahun bisa sekali atau 2 kali. Ini tujuannya lebih ke supaya engineer-engineer tuh lebih ada kesempatan buat ngelakuin sesuatu yang biasanya dia nggak lakuin. Jadi misalnya gue enterprise engineer mau bikin fitur di facebook.com itu bisa. Tinggal ajuin aja, tinggal submit di toolnya, kalau ada orang lain yang tertarik, tinggal bareng-bareng bikin itu di hackathon. Terus ada namanya Fixathon. Fixathon tuh bentuk khususnya hackathon. Biasanya lebih ke benerin bug-bug dan performance sih. Jadi misalnya ada tim yang bikin task khusus Fixathon, tolong kerjain ini, bug, atau kalau aku ini bisa improve performance. Dan siapa aja boleh ngambil sebenarnya. Itu free for all. Dan biasanya ini tuh ada gamification-nya. Kalau kita ngetutup task, biasanya jadi poin, dan biasanya yang poinnya gede tuh ada hadiahnya. Entah t-shirt atau apa. Kayaknya dia lumayan gede, tapi gue lupa apa. Pokoknya lumayan sih. Terus ini yang kanan ini, Dead Code Society tuh misalnya, ini di Facebook tuh ada program kalau kalian delete kode minimal 10.000 line dari code base, bisa dapat t-shirt ini. Terus cara bergabung. Sebenarnya ini sangat you don't say ya, cari kenalan yang bekerja di Facebook. Ini misalnya kalau kalian mau masuk, tinggal kontak gue, minta di refer. Bisa juga tinggal buka websitenya, langsung apply, submit CV, normal. Atau bisa juga kita nggak ngelakuin apa-apa, atau direkrut, di kontak sama recruiter. Nah, setelah fase apply, kira-kira prosesnya gini. Pertama tuh screening CV. Jadi ketika submit, mau apapun jalur masuknya, misalnya referral, atau submit sendiri, atau biasanya kalau di kontak recruiter nggak perlu lihat CV sih, karena dia kontak recruiter tuh dia otomatis ke screening CV tuh langsung dia udah tertarik gitu. Berarti langsung ke sini. Jadi kalau CV kalian oke, recruiter bakal
um, kalian bakal call sama recruiter. Biasanya ini di tes simple gitu. Jadi misalnya recruiter, kalau untuk engineer mungkin recruiter bakal nanya worst case time complexity untuk quicksort itu apa. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan semacam gitu, kayak pertanyaan singkat simple yang jawabannya cuma 1-2 kata. Kalau oke, bakal masuk ke screen call. Ini bakal ada satu sesi call sama engineer. Di situ bakal ada coding test. Jadi engineer-nya bakal ngasih soal di tempat, kalian langsung ngoding di dokumen yang kayak website gitu sih. Jadi apa sih namanya? Editor kolaboratif lah. Jadi ketika kalian ngoding, yang nge-interview bisa lihat. Ini sesi lumayan interaktif sih, dan biasanya juga gue nge-interview di sesi ini. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan aja. On-site interview nih biasanya biasanya screen itu tergantung sih. Jadi screen itu bisa aja yang nge-interview, kalau benar-benar yakin untuk reject, dia langsung reject. Kalau nggak yakin tuh screen-nya bisa 2 kali, jadi ini bisa putar lagi. Sama interview lah, sama yang interviewer lain. Terus untuk on-site interview biasanya sesinya tuh ada 4 atau 5, jadi codingnya itu ada 2, terus biasanya ada sesi system design, sama ada satu sesi behavioral. Untuk codingnya nih biasanya kurang lebih sama kayak screen, cuma medianya tuh bisa jadi kalian cuma dikasih papan tulis dan kalian harus ngoding di papan tulis. Tapi kadang-kadang kalau kalian minta laptop juga biasanya dikasih. Tapi secara konten kurang lebih sama kayak screen call sih. Cuma kalian face to face aja. Dan mungkin soalnya slightly lebih susah. Tapi slightly aja sih. Nggak, mungkin ada yang pakai pertanyaannya sama, tapi ada interviewer yang ngerasa onsite itu harus slightly lebih susah, tapi ada juga yang enggak. Terus sistem desain itu lebih ke bagaimana, misalnya pertanyaan itu sangat simpel gitu. Misalnya bagaimana kalau kalian harus ngedesain Instagram, kayak gitu doang. Terus kalian harus ngedrive diskusinya, kayak misalnya kalian harus sepakat dulu fitur untuk Instagram itu apa aja. Terus kalau udah sepakat fiturnya apa aja, biasanya interviewer itu nanya untuk fiturnya ini kira-kira desainnya seperti apa, butuh komponen apa aja, kayak gitu. Yang dinilai itu biasanya lebih ke solutionnya itu scalable atau enggak. Misalnya bisa nge-serve jutaan user Instagram nggak, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada behavioral, itu lebih ke biasanya sih yang ngelakuin manager. Jadi lebih ke cocok-cocokan sama culture kerjanya Facebook. Jadi pertanyaannya misalnya kalau ada konflik di tempat kerja biasanya kan gimana? Bisa kasih contoh nggak semacam itu. Terus kalau di sini 4-4-nya suka, bakal masuk ke offer. Tertutup. Offer tuh ya udah, recruiternya bakal ngirimin kalian penawaran kerja, gaji, dan lokasi, posisi di bawah tim apa, kayak gitu. Terus persiapan untuk enterprise engineer biasanya ya make sure aja recruiternya suka CV-nya, recruiter LinkedIn-nya update. Terus karena kebanyakan tuh coding soal interview itu coding interview, ya latihan soal algoritma aja. Karena kalau nggak dilatih agak susah, karena ini mungkin sehari-hari agak susah ditemui gitu. Jadi kita harus nyari-nyari problemnya, misalnya bisa dari code atau coder.com. Terus di coding interview itu biasanya komunikasi juga dinilai. Jadi mungkin kalian yang nggak biasa ngoding sambil ngomong, di sini mungkin perlu ngomong
coding sambil menjelaskan apa yang di coding gitu. Jadi gimana ya? Memberi konteks lah. Jadi ketika ditanya bisa jawab, atau ketika ngoding sesuatu yang agak ribet tuh misalnya di komen dan dijelasin pakai suara gitu. Buat maksudnya supaya yang ngelihat kodenya tuh juga ngerti kalian ngapain. Sebenarnya intinya itu sih. Belajar sistem desain misalnya dari URL ini di URL ini sebenarnya cukup baca ini dan kalian latihan menjelaskan harusnya bisa. Terus untuk yang behavioral tadi ya kompilasi aja pengalaman kerja kalian dan proyek-proyek kalian, ada cerita apa aja kayak yang paling menantang, paling yang kalian mau lakuin, yang paling kalian sesali, terus konflik di tempat kerja, semacam-macam gitu lah untuk diceritakan. Soalnya biasanya walaupun kita punya cerita, tapi kalau nggak dikumpulin dan nggak dipikirin tuh bisa lupa, dan ketika ditanya tuh ngeblank. Biasanya tuh agak kurang bagus kelihatannya. Walaupun sebenarnya kalian pengalamannya bagus, tapi kalau nggak bisa diceritain agak mengurangi penilaian yang interview. Dan udah itu aja deh. Terima kasih. Oke. Nah ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, James. Nah cuman mungkin sebelum tanya jawab kita biasanya itu ada foto, James. Kita screenshot lah gitu kan. Nah buat teman-teman bisa silakan buat dinyalakan videonya. Nah nanti kita screenshot, lalu nanti kita post di Instagram Nusantek. Juga nanti kalau memang James mau share juga, nanti kita share juga ke James buat diposting gitu kan. Nah, oke. Terus paling nanti sesudah foto ini nanti mau ada semenit buat ngejelasin Nusantek bentar ya, James? Boleh. Silakan. Oke. Ini kita buat fotonya kita hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sip. Nah. Wait. Oke. Nah, izin bentar ya James ya, buat ngejelasin bentar ya. Pesan sponsor dulu ya, semenit. Nah, jadi kita mau ngenalin bentar aja tentang Nusantek. Nusantek ini itu sebetulnya kita ngadain webinar ini lebih ke arah untuk mengenalkan teman-teman di Indonesia tentang teknologi lah. Karena kita lihat bahwa di daerah-daerah banyak yang istilahnya skill pemrogramannya, skill terutama pemahaman tentang IT-nya masih kurang. Mikirnya mungkin lulu kalau IT itu jadi programmer gitu kan. Programmer ya udah sebatas itu gitu. Padahal IT itu luas banget, programmer itu pun luas banget sebetulnya. Ada enterprise engineer tadi, ada apa lagi tadi? Software engineer, ya istilahnya mungkin macam-macam lah ya gitu kan. Kita mau coba kenalkan itu. Juga tentang bidang IT sendiri ada data, ada security, ada AR, VR. Nah, itu kita mau kenalkan lewat webinar ini. Tapi kita sebetulnya ini secara fokus bisnisnya sendiri, kita sebenarnya website sama mobile development. Jadi kita biasanya handle beberapa klien, BUMN, pemerintah, swasta, gitu. Nah, kebanyakan sih pemerintah yang kita handle sekarang itu. Ada Kemenhub, Kementerian Pertanian, PU, juga kalau untuk BUMN ada Pertamina, swasta ada Astra sama Shell, sama BNI, BUMN juga. Ya, kita melakukan pengembangan web sama mobile. Nah, selain itu juga kita ada pelatihan profesional IT, ya ini kita bikin course juga, kita ada pelatihan onsite di perusahaan-perusahaan. Nah, sama juga kita layanan outsource, misalnya ada perusahaan mau develop, mereka atau menang lelang misalnya. Lalu mereka butuh engineer, nah itu mereka kontak ke Nusantek. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkat tentang Nusantek. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini mungkin baca dari yang masuk dari teman-teman dulu ya, baru nanti saya juga ada mau tanya tadi sebetulnya. Boleh. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang pertama itu, boleh share nggak apa sih suka duka join di Facebook? Apa sih yang
yang wah di Facebook kan, sebelum di Facebook juga ada di booking.com, atau mungkin sebetulnya mungkin pernah dengar cerita-cerita teman kerja di tempat lain gitu. Kira-kira fasilitas atau misalnya pengalaman apa yang dirasa yang wah dari Facebook, atau ada yang dirasa lebih berat nggak sih kerja di Facebook itu, misalnya suka dukanya gimana sih, James? Oke. Hmm. Kayaknya yang nanya ini lebih ke ketika pertama kali join Facebook ya, coba ya. Iya, betul. Pertama kali join Facebook tuh yang menarik itu trainingnya sih. Jadi ketika join Facebook tuh nggak di-expect kalian bisa bahasa pemrograman apa, mereka nggak peduli. Ya di Facebook tuh kan mainly pakai PHP, tadi hack tadi yang kayak PHP itu nggak ada ekspektasi kalian harus bisa PHP, dan kalian tuh bakal di training kayak hampir 2 bulan, anggaplah 2 bulan lah. 2 bulan itu normalnya tuh kalian disuruh ke US gitu. Jadi regardless of kalian join di Facebook mana, trainingnya tuh di US. Dan di sana tuh benar-benar kayak kuliah aja. Kayak di Facebook tuh kalau untuk front end pakai ini, di back end pakai ini, dan kalau mau bikin service pakai ini, mau butuh kontainer pakai ini, benar-benar ada trainingnya gitu, dan benar-benar nggak diekspektasi kalian bisa itu semua gitu sebelum join. Menariknya itu ya itu kalian kayak di training dan digaji juga, kan lucu. Terus kesulitan bahasa kayaknya enggak sih, karena di sesi interview itu salah satu yang dinilai pasti kemampuan komunikasi kan. Ketika kalian mengerti apa yang nggak interview itu tanya atau bicarakan, ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Dan ketika mereka nge-flag kalian komunikasinya agak bingung, agak kurang lancar, ya itu salah satu yang dicatat di poin gitu. Dan ketika ya mereka bakal mikir ini kira-kira kalau komunikasinya seperti ini bisa sukses nggak di Facebook. Kalau mereka pikir ini agak kurang, ya bakal diterima dari awal gitu ya. Ya kalau memang bahasa itu malah jadi filter awal buat masuk di Facebook ya sebetulnya gitu ya. Terus tapi sebenarnya intinya itu asal yang kalian bicarain itu dimengerti orang lain aja. Kayak misalnya bos gue tuh, manajer gue tuh orang Turki, dan ketika ngomong bahasa Inggris sebenarnya grammarnya nggak bagus sih. Gue harus bilang. Tapi manajer gue manajer yang baik gitu, kayak enggak. Secara engineering oke lah. Mungkin waktu ngomong bahasa Inggris tuh nggak sempurna, nggak perfect, tapi ya dia survive aja. Tetap bisa dimengerti lah gitu ya. Yang penting bisa dimengerti aja, bisa mengerti apa yang orang lain ngomong, dan omongannya bisa dimengerti orang lain. WFH all the time. Gue udah working from home itu dari bulan Maret, dan kira-kira bakal sampai akhir tahun. Apakah ada absen? Gak ada. Jadi lebih ke fleksibel sih. Jadi kalian mau mulai jam 12, selesai jam 3 juga boleh. Lebih ke, yang dilihat tuh lebih ke pekerjaannya sih. Kayak asal ada pekerjaannya selesai, nanti waktu performance evaluation tuh dilihat, oke, orang ini mengerjakan ini selesai. Dia kayak Facebook nggak terlalu peduli kalian datang atau nggak. Itu nggak di-track sih. Bisa se-ekstrim apa sih, James? Maksudnya kayak apa? Lu misalnya saking jagonya gitu ya. Jadi sebulan itu lu cuman kerja 3 hari, gitu kan? Kalau bahasanya biasanya nggak gitu sih. Lebih ke misalnya kalau kalian kalau ada orang yang bisa nyelesain project-nya lebih cepat dari jadwalnya, bakal ada project baru, biasanya gitu sih. Jadi yang dikejar tuh bukan speed-nya, tapi jumlah output-nya. Berarti kayak dikasih tugas, ini ada deadline-nya kapan gitu ya. Terserah mau dikerjainnya itu 3 hari, sehari gitu kan. Pas itu beres ada kerjaan baru lagi gitu ya. Kayak gitu sih. Kayak pasti ada kerjaan baru sih, karena project-nya bener banyak kayak.
Ada aja yang harus Load-nya tinggi nggak sih di Facebook? tinggi. Jadi ketika gue pindah dari booking.com ke Facebook tuh kayak mungkin 2 atau 3 kali lipatnya sih. Masalahnya booking.com tuh kayak mungkin perusahaan paling santai yang pernah ada. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi tinggi sih, hitungannya tinggi sih. Kalau lu bandingin sama perusahaan lain kayak Google atau mungkin Microsoft, Facebook lumayan tinggi sih. Mungkin karena itu kali ya, maksudnya kayak Facebook kayak banyak yang dikembangin gitu, nggak cuman memaintain sistem yang ada gitu kan. Ya kalau gue lihat apa, ya yang kalau memang ada perusahaan yang santai, kemungkinan memang dia udah punya produknya, ya dia maintain aja, paling development sekali gitu. Tapi Facebook sampai kayak ada bikin sistem internalnya gitu, pertimbangannya sebetulnya apa sih gitu? Pertimbangannya itu biasanya kalau pakai yang third party itu mahal pertama. Kayak Oracle tuh udah mahal, engineer-nya dikit, harus khusus, harus ngerti Oracle dan mungkin Oracle only. Dan susah di custom jadinya karena ya kayak gitu. Terus pertimbangannya ya karena Facebook butuh solusi yang custom, ya udah kita bikin sendiri. Kayak misalnya tadi yang Git dan Mercurial deh. Git sama Mercurial. Jadi alasannya Facebook nggak pakai Git itu karena Facebook itu monorepo, jadi reponya gede banget. Dan semua engineer tuh ketika mau commit pasti commit ke repo yang sama. Git itu lambat, jadi kayak nggak bisa ngelayanin scale-nya Facebook. Dan waktu itu ini waktu sebelum gue join ya, gue cuma tahu ceritanya. Jadi engineer Facebook mikirin solusinya apa sebelum Git ini bakal meledak suatu saat. Terus mereka lihat code base Git, mereka lihat apa yang bisa di custom, apa yang bisa di propose ke maintainer Git, tapi ternyata susah. Terus mereka lihat Mercurial tuh lebih gampang di custom, jadi mereka pilih Mercurial. Sampai sekarang jadinya pakai Mercurial. Ya mungkin bagi apa yang kita yang di perusahaan-perusahaan level Indonesia mungkin nggak bisa relate lah ya sama masalah Facebook itu gitu. Git itu lambat gitu, wah. Selama ini kayaknya aman-aman aja. Iya. Oke. Nah, ini lanjut pertanyaan berikutnya itu, ini tadi udah sempat bahas juga tentang gimana sih dari Booking sama Facebook gitu kan, kerjanya lebih santai. Tapi sebenarnya Booking.com tuh bukan startup kecil juga sebetulnya. Sebenarnya gede juga kan sebenarnya Booking.com itu. Booking.com itu gede sih, jadi mereka punya kantor hampir di semua negara. Iya. Kantornya tuh lebih banyak dari kantor Facebook. Makanya sama-sama perusahaan besar sebenarnya, cuman beda bidangnya, jadi beda itunya kan. Mungkin mungkin pertanyaannya lebih ke gimana waktu itu gue cuma bikin startup dan nggak ada namanya, terus tahu-tahu bisa ke Booking.com. Mungkin itu kali ya. Sebelumnya dari startup ke Booking.com sampai ke Facebook. Oh ya, ini berarti dari startup yang kecilnya ya. Oh berarti maksudnya pas bikin startup yang awal dulu ya, waktu baru lulus itu ya. Itu tadi sih sebenarnya. Perusahaan-perusahaan itu udah mulai nyari talent internasional gitu, kayak kalau gue lihat sih misalnya dari Singapura aja. Kalau gue sering lihat rekruter Shopee atau rekruter Grab gitu, kadang-kadang nyari ke Indonesia juga. Dan itu salah satu peluang kalau mau. Terus peluang lain tuh dulu gue suka ikut lomba ini sih, kayak kompetisi pemrograman. Dan waktu itu yang ngadain Booking.com. Dan waktu itu gue lumayan oke, dan tiba-tiba ada recruiter yang ngontak gue, mau interview nggak? Kayak gitu. Kayak simpel itu sih. Ya akhirnya startup menyerah gitu ya. Ada tawaran dari... Enggak sih, lebih ke waktu ditawarin itu gue nggak mau, tapi waktu saat startup gue bubar, gue baru hubungin balik rekruternya. Iya. Ini startup sama teman-teman kuliah kan? Kayak lu gitu, sama. Iya. Makanya.
Ini memang berat sih memang ya mempertahankan startup ya. Susah. Oke. Ini lanjut yang selanjutnya nih, ada jenjang karir nggak di Facebook? Jenjang karir, oke. Kalau engineer, software engineering deh. Software engineering tuh kalau di Indonesia kan biasanya manajerial sama individual contributor tuh jadi satu path-nya. Jadi misalnya mulai dari junior engineer, senior engineer, terus at some point lu bakal jadi manager gitu. Manager itu ngebawahin senior engineer. Tapi kalau di Facebook tuh ladder-nya dibagi dua. Jadi kalau mau jadi engineer terus juga bisa. Engineer level director itu juga ada. Kayak engineer tapi levelnya di bawah CTO gitu. Tapi itu kayak super dewa gitu sih. Iya. Terus kalau at some point mau convert ke manager juga bisa. Jadi di level gue misalnya gue level 5 itu kalau mau jadi manager tuh bisa, gue tinggal mau bilang ke bos gue coba jadi manager, nanti kalau ada peluang mungkin gue bisa diselipin. Iya, secara level tuh sama kayak engineer, cuma tanggung jawabnya aja yang beda. Jadi di Facebook tuh manager tidak lebih tinggi dari engineer. Ada levelnya masing-masing, tanggung jawabnya aja yang beda. Oke. Nah, tadi ada level tuh maksudnya gimana sih? Ada level 5, 4, 3 itu gimana? Di Facebook itu levelnya itu kalau di Indonesia kan biasanya berubahnya title ngikutin gitu. Misalnya mulai dari junior, terus senior, principal. Di Facebook tuh nggak ada, adanya level aja pakai angka dan itu nggak ditunjukin. Oke. Yeah. Jadi dari satu yang paling tinggi gitu ya? Paling rendah itu 1. Tapi paling rendah 1. Ya, kalau engineering tuh mulai dari 3. Nggak ada engineer level 1. Tapi kalau untuk domain lain kayak operation gitu ada yang level 1. Oke. Iya. Terus ada sistem kontrak, sistem full time gitu nggak sih di Facebook? Ada. Jadi kontrak itu banyak sih. Banyak karyawan kontrak di Facebook. Jadi untuk project short term itu ada yang kontrak, dan interview itu nggak kayak yang tadi. Interview itu lebih ke langsung ke usernya. Jadi misalnya kalau tim gue nyari kontraktor, yang interview itu gue doang, dan gue nggak perlu ngikutin standar. Jadi kalau gue ngerasa kontraktor ini oke, gue tinggal minta persetujuan sama manajer dan direktur, masuk. Ya, nggak lewat proses calibration gitu. Karena dia project based gitu ya. Iya, dan dia project based, dan kalau bagus biasanya bisa di-convert jadi full time. Atau juga bisa jadi kontrak selamanya juga bisa. Banyak sih itu. Biasanya kontrak itu buat support apa buat betul buat support. Tapi yang sistem kayak lu bilang tadi yang lu bikin enterprise untuk internal sistemnya itu pasti dikerjain sama yang full time gitu ya. Biasanya full time, tapi enterprise engineer ada juga yang kontrak. Biasanya tuh karena tim-tim itu nggak punya headcount, tapi kalau buat headcount yang kontrak nih ada. Itu tapi mereka ujungnya tuh sebenarnya kami tuh tujuannya lebih ke karena nggak ada headcount, adanya headcount buat kontrak, direkrut dulu, nanti di-convert jadi full time kalau ada headcount. Biasanya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya Facebook itu tutup atau bangkrut gitu, kepikiran buat balik ke Indonesia nggak sih? Atau rencananya udah bakal lebih senang buat kerja di perusahaan-perusahaan global gitu? Gue sempat kepikiran buat balik sih. Kayak gue pernah interview di Tokopedia sama OVO kayak sekitar tahun lalu. Dapat offernya, cuma kayak belum waktunya, nggak tahu. Kayak kalau interview di lokal tuh entah kenapa levelnya jadi tinggi, terus gue ngerasa kayaknya belum. Oh iya. Langsung dapat jabatan ya kalau lokal ya. Yang nggak jabatan juga sih, cuma kayak
Kayaknya ya belum aja, kayak rasanya Hmm. belum waktunya. Oke, oke. Nah, ini apa nih tuh? Ini tentang administrasi lah ya, tentang cuti sama pajak. Di situ tuh gimana cuti sama pajaknya gitu? Eh, apa pajaknya bayar PPH ke Indonesia atau ke mana sih? Biasanya tuh, wah ini butuh pengetahuan khusus tentang pajak. Jadi kalau cuti itu tergantung ngikutin negaranya biasanya. Kalau Irlandia itu 26 hari, Hmm. kalau Singapura itu standarnya 12 hari, tapi Facebook ngasihnya 20 hari Hmm. setahun. Betul. Kewajiban bayar pajak biasanya itu negara-negara dunia itu ada agreement tentang pajak supaya nggak ada double taxing, biasanya itu gitu. Hmm. Biasanya itu yang paling yang paling menyebalkan tuh US. Jadi warga negara US itu kalau kerja di negara lain, US tetap ngepajakin, jadi bayar pajaknya double. Jadi pas kemarin di US kayak gitu dong. Enggak, itu buat warga negara US aja, tapi kalau Indonesia sih enggak. Jadi kalau untuk Indonesia, um, kalau kalian ada di luar negeri lumayan lama atau sumber penghasilan di luar negeri dan nggak dibawa pulang, itu ya nggak kena pajak karena udah bayar pajak di luar negeri juga. Hmm. Jadi lapor pajaknya sendiri apa diurusin sama kantor? Tergantung negaranya sih. Kalau Irlandia itu lapor pajaknya simple karena pajaknya itu di withhold gitu kayak di Indonesia. Jadi ketika dapat gaji langsung dipotong. Kalau Singapura itu setahu gua bakal dikasih grossnya nanti di akhir tahun itu mesti bayar pajaknya, bayar pajak sendiri. Tergantung negaranya sih, lebih lebih tergantung negara daripada perusahaan. Iya, berarti sama ya cuti ngikutin negara apa pajak juga ngikutin negaranya ya. Nah, ada rencana buat balik bikin startup lagi nggak Jam? Ada. Ada. Belum tahu sih, nggak ada aja deh. Nggak ada. Nah, ya, oke. Berarti ini langsung lanjut dulu deh. Setelah ada pengalaman di Booking dan Facebook, bagaimana pandangan Mas Jun terhadap startup yang dulu dibangun dan apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini mungkin kayaknya apa? Kalau ya, ini mungkin gue juga relate nih gitu kan. Kalau antara dulu atau bikin startup sama waktu ngelihat di Booking sama Facebook tuh apa sih namanya itu? Apa yang perlu diperbaiki sih kalau bikin startup gitu? Oh, menarik. Pertanyaan menarik. Dari Mas Samca. Oh, pantesan. Apa ya? Sebenarnya lebih ke ekosistemnya sih kalau menurut gua. Kayak bikin startup itu kalau proyek kan kadang gue ngerasa harganya itu ya susah bersaing gitu loh. Misalnya dulu gue pernah ada potensial project bikin custom solution untuk sebuah toko, udah kita nawarin harganya, ternyata yang punya toko juga ngehubungin solusi produk yang udah jadi. Ini murah banget. Karena dia bikin sekali di deploy di mana-mana. Udah, kan ya gimana dong, susah kan. Terus, ya gue nggak tahu solusinya apa. Karena ya emang ekosistemnya kayak gitu. Dan emang software engineering itu apa ya? Kalau misalnya gini deh, kita bandingin sama startup unicorn gitu yang bisa ngegaji orang mahal. Kalau startup kecil itu nyari orang juga susah karena misalnya kita mau bersaing sama unicorn, kita mau jual apa? Kayak nggak susah ngejualnya gitu. Dan gue tetap gak tahu solusinya apa. Ya dulu berarti startupnya itu ya jasa apa lah ya jasa ya sebenarnya kayak Nusantek jadinya bikinin orang aplikasi gitu kan.
Ya, kalau Nusantek sendiri sih sebetulnya kita apa ya itu kayak itu kan sistem POS kayaknya jatuhnya tuh ya. POS apa itu kan order banyak 300.000 500.000 ya solusinya nggak usah dikerjain kalau memang harganya nggak apa sih kayaknya kalau gue Ya iya dari sih, tapi ya gimana dok, kayak maksudnya cari, ya gitu sih. cari sistem custom aja gitu kalau gue sih gitu ya, yang memang nggak ada di pasaran terus dia minta kita bikinin kan kita bisa minta memang sesuai budget nggak ada yang di pasaran gitu orang pasti perlu bikin baru juga buat itu. Gitu. Nah terus ya berarti waktu startup dulu lumayan struggling juga ya buat itu ya James apa namanya istilahnya tentang pricing gitu kali ya. Ya pertama pricing, terus kedua itu lebih ke ini sih. Shopee nggak kedengeran. Halo. Ya. Oke. Apa kayak gue yang gue hilang ya. Masih itu ya guanya? Udah. Bukan. Okay, udah ya? Udah oke ya. Pricing sama ini sih. Lebih ke pengembangan skill sih karena waktu bikin startup tuh kan ya udah gua doang nggak ada seniornya dan gua nggak pernah lihat orang lain tuh bikin software kayak gimana sih. Itu knowledge itu juga nggak ada sih. Ya. Oke. Dua itu ya. Oke. Belajar. Nah, ini tentang algoritma sama solving problem sama sampai patent banner. Biasanya itu ngapain aja? Karena kan developer mostly solving problem. Nah, itu tes yang di Facebook-nya juga berarti algoritma gitu ya? Tes logic gitu nggak sih? Tadi yang tes codingnya? Sebenarnya bukan logic sih, mungkin lebih ke contohnya misalnya soal itu apa ya? Susah juga ya, soalnya kalau gue ngasih contoh nanti gue dibilangnya ngebocorin soal interview. Kan kontak gue aja yang mau tahu, kalau yang mau tahu soalnya kayak apa, kontak gue aja. Nanti gue cari-cari dulu yang biasanya Facebook nggak pakai. Nah itu. Gue nggak kebayang sih. Tapi biasanya berupa apa sih? Maksudnya algoritma gitu? Enggak, bukan algoritma. Solusinya tuh algoritma. Jadi misalnya, harus ada misalnya. Iya. Tapi belajarnya dari mana tadi? Yang tadi itu ya website tadi 2 itu ya? Betul. Jadi itu kumpulan soal-soal interview dari berbagai perusahaan, tinggal lihat aja. Dan coba ngerjain aja. Ada yang benar gampang kok. Kayak mulai dari yang paling gampang dulu. Ada kok perusahaan yang masih yang pakai paling gampang juga ada. Tapi ya yang penting tuh dicoba dulu aja. Kayak kalau menurut gue sih di website yang tadi kalau lead code, kalau at least udah nyelesain 100 soal medium tuh ya udah oke lah kalau mau coba interview di Facebook. Oke. Terus tadi kalau load kerja, nah kalau ini tadi kan load tadi kan kita yang booking sama Facebook ya. Kalau sama yang startup dulu loadnya lebih tinggi mana? Oh sama lah kalau gitu. Sama berarti Facebook berarti dari startup turun pas di booking. Lalu pas di Facebook lagi naik gitu ya? Apa? Sama. Makanya gue lebih betah di Facebook sih, karena di booking tuh alasan gue keluar tuh salah satunya terlalu santai, karena kayak kan tujuan gue mau belajar, tapi gue nggak belajar karena terlalu santai. Oke. Ya. Nah, ini mungkin itu tentang Facebook lagi tentang dunia tentang lingkungan kerjanya. Itu lingkungan kerjanya di sana gimana? Sama tadi yang pertanyaan tentang suka duka, dukanya kayaknya tadi belum deh. Dukanya apa gitu?
gue udah hidup dulu ini gue lagi kepikiran. Jadi tadi kan ada tuh namanya apa kerjanya tuh fleksibel nggak di absen. Tapi dukanya itu lu juga harus fleksibel kalau lu harus meeting pagi-pagi banget atau malam-malam banget. Karena contohnya di tim gue tuh 8 orang, terus 10 orang lah. Ada satu di Austin di Texas, satu di Dublin, terus ada 3 di Singapura, sisanya Menlo Park. Itu time zone-nya beda-beda. Dan sebenarnya kita nggak ada waktu yang sangat convenient buat tim meeting. Itu nggak ada. Karena berpencar. Nah, itu ya dukanya lu harus ya kalau ada meeting ya udah datang aja. Tapi biasanya manajer pengertian sih. Lu nggak datang meeting di jam yang aneh tuh nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kadang-kadang harus karena kalau nggak, misalnya user produk lu itu ada di US dan lu di Singapura dan lu harus clarify something tentang itu dan nggak ada waktu lain, ya udah lu harus meeting supaya produknya bisa lu implementasi. Bukannya ya fleksibel 2 arah gitu, fleksibel kerja nggak ada absen sama ya kalau lu harus meeting malam ya lu meeting malam. Ya, fleksibel ini sukanya dan fleksibel ini dukanya juga ya sebetulnya gitu kan. Ya. Tapi kalau tadi misalnya timnya 8 orang tadi tuh, ada yang di Texas gitu kan. Itu kan ini rapat internal nih. Yang kalah siapa biasanya? Kalau di tim gue sih sekarang sistemnya dua meeting ya. Jadi satu meeting tuh US dan Singapura, Dublin nggak diikutin. Satu lagi Dublin US tapi Singapura nggak ikut. Oh tapi US-nya yang apa ya? US-nya yang soalnya orangnya banyak di US so far. Okay. Kalau sama user biasanya juga gantian sih. Oh enggak sih, tapi sama-sama nggak enak sih, bukan gantian. Ngikutin user kan, kalau sama user kan pasti waktunya user loh. Ngikutin user. Tapi kadang ada user juga yang baik. Mereka mau gantian. Nih perbandingan, nah ini kan waktu itu sempat di US, terus ke Indonesia, terus kan balik ke Singapura. Istilahnya kan biaya hidupnya apa nih? Ya di US tinggi gitu kan, balik ke Indonesia kan timpang tuh gitu kan. Gimana sih pengalaman dengan perbandingan antara gaji sama biaya hidup, Jeng? Kalau Facebook sih mau di negara apapun oke sih buat gue. Tapi kalau berkeluarga sih mungkin masih tanda tanya, tapi buat gue sih masih nyaman lah. Tapi di US kan maksudnya gaji di US sama di Indonesia jadi diturunin apa tetap? Oh, itu kan gue di Irlandia bukan di US koneksi. Di Irlandia maksudnya. Waktu gue remote di Indonesia sih tetap kan remote doang, jadi gue terdaftarnya tetap di Irlandia. Tapi gue kan cuma remote karena COVID itu bentar. Karena gue mau relocation kan. Itu gajinya tetap ngikutin Irlandia, pajaknya juga ngikutin Irlandia. Terus gue pindah Singapura tuh ada adjustment sedikit, udah. Adjustment-nya naik apa turun sebetulnya? Gue dapetnya naik sih. Tapi biaya hidup lebih tinggi mana Irlandia sama Singapura? Kalau pengalaman gue 3-4 minggunya di Singapura sih murahan Singapura. Nah iya berarti enak dong ya sebetulnya. Enak. Biayanya lebih murah gitu kan. Oke. Nah itu tadi tentang gaji ya. Ya kalau cukup nggak cukup sih tergantung orangnya juga ya. Kalau mostly sih cukup ya, karena biasanya tuh Facebook filosofi kompensasinya tuh mereka berusaha ada di top of the market, jadinya misalnya bandingin Facebook sama Grab tuh mungkin Facebook itu at least 1,5 kali Grab. Kalau menurut gue, setahu gue. Oke. Ya. Berarti itu udah survei sama Sony ya? Enggak sih, gue lihat-lihat sumber lain. Gue nggak nanya Sony sih, gue nggak tahu gajinya. Oke. Ini ada nama site-nya boleh tahu ditulis di sini. Oh, itu tadi yang website tadi itu
Sebetulnya sih kita juga bakal share juga ya di grup Telegram slide-nya James nanti boleh di-share nggak ya James di grup Telegram? Nanti gue tanya dulu. Iya, nah boleh. Ntar mungkin ditanya Nanti dulu. kalau masukin gue ke, gue nggak ada Telegram. Nggak apa-apa deh, ntar gue install, masukin gue aja. Boleh. Silakan. Ya, biasanya sih kita kalau pembicaranya bolehin, kita share ke itu ya, ke grup Telegram slide-nya. Gue personalnya bolehin sih, tapi gue Ya, tanya dulu kan. Ya. Oke, ntar tunggu kabar aja lah gitu kan. Nah, cuman teman-teman yang belum join grup Telegramnya, coba join aja. Sebenarnya link-link Zoom-nya, terus kayak tiap kali ada info webinar-webinar. Nah, nanti ada itu tuh, Genta Winata tuh kan peserta sekarang tuh, nanti jadi pembicara tuh. Langsung gue todong kemarin waktu posternya James tuh. Nah itu ntar poster-posternya ntar kita share-nya di situ sih gitu. Semua info-info kalau mau nanya tentang eventnya di situ. Nah tapi boleh di-share nggak James tadi yang link tadi itu linknya itu loh yang ya. Oke, leadcode ya, .com. Oke. Itu Mas, itu ada yang raise hand Mas ID ini mau nanya langsung apa gimana ya? Mana silakan aja, gue masih banyak waktu sih. Iya. Oke. Ini kalau mau nanya itu bisa di unmute tuh, udah dikasih akses buat unmute. Mas I Gede Uya Saputra. Oh kepencet. Nah, ini giliran gua nanya nih James. Tadi kan udah bacain pertanyaan yang masuk. Nih tadi banyak juga sih pertanyaannya. Apa itu? Ini nih, kan sistem di Facebook tuh banyak banget gitu, kan gede gitu ya. Gua aja ngedevelop gitu kan sistem yang dipakai yang dipakai sama klien gitu kan, itu lumayan pusing juga masalah dokumentasi, terus masalah perancangan gitu kan. Di Facebook tuh perancangan sama dokumentasi itu kayak gimana sih? Lu kayak ngalamin nggak legacy code-nya itu bikin pusing gitu? Ngalamin dong pasti, soalnya semakin banyak kode berarti semakin banyak yang legacy. Biasanya itu biasanya yang legacy dan nggak enak dipakai itu biasanya ya udah kita refactor aja, kita bikin refactor yang bisa dites. Nanti kalau udah ada tesnya kan lebih enak. Biasanya tuh yang legacy ini udah susah dites, terus dia couplingnya agak aneh, jadi ya di refactor. Masalah dokumentasi itu masing-masing tim ada sih. Biasanya untuk service yang dipakai banyak orang, kayak misalnya tadi yang gue sebut itu Tupperware, yang Kubernetes itu banyak, itu dokumentasinya bagus sih biasanya, karena pemakainya itu kan se-Facebook. Tapi untuk produk gue, dokumentasi ya ada juga, tapi mungkin nggak se-ekstensifnya si Tupperware. Lebih ke dokumentasi untuk user sih. Kalau untuk kode, kalau emang kami ngerasa perlu didokumentasiin ya bikin sih. Kan banyak tapi masing-masing tim ada yang megang gitu. Kayak kami bikin dokumentasinya per project yang kami kerjain aja. Kalau standarnya gimana Jam? Standar dokumentasinya? Nggak ada standar sih. Untuk toolnya bisa pakai wiki. At least tuh ada diagram arsitekturnya, ada diagram komponennya, ada mungkin penjelasan desain pattern yang dipakai di kode, kalau emang ada, kalau emang nggak straightforward, sama cara pakainya sih untuk user. Jadi mungkin dokumentasinya ada dua tuh, dokumentasi untuk developer sama dokumentasi buat user. Biasanya buat user ya udah kayak cara pakai. Iya. Itu lebih ke kayak misalnya feature development atau fitur yang pending. Kayak gitu sih.
Kayak di log itu nggak sih perubahan apa? Oh, tanggal segini ada apa? Rilis fitur ini. Em, enggak sih, karena versioning itu agak susah karena pertama itu reponya itu monorepo, jadi ya ketika kita submit dia langsung build, langsung langsung rilis gitu. Nah, kita nggak ada sistem commit terus suatu saat kita build baru dirilis gitu. Ini rilisnya itu setiap hari ada, jadi nggak ada versioning sih untuk itu. Lognya itu mungkin tinggal lihat ini aja sih, cuma ada log dari versioning aja kayak HG lognya Mercurial, tapi ya apart from that nggak ada sih. Tapi ada kayak staging sama production gitu nggak sih Staging pemisahan? ada, tapi otomatis. Jadi tergantung sih. Jadi untuk microservice biasanya kami tuh bisa naikin ke staging manual, release manual. Tapi untuk yang di PHP itu biasanya otomatis sih, ngikutin Facebook yang biru itu. Jadi misalnya kita ngoding sesuatu di PHP, kita submit masuk code base, itu otomatis bakal dirilis dalam 5 jam. Kita nggak perlu mikirin staging, nggak perlu mikirin production, pokoknya nyampe aja. Kalau emang lolos tes sih. Yang tesnya manual apa otomatis juga berarti? Otomatis soalnya. Soalnya itu komitnya banyak banget sih. Oke. Iya, sip. Nah ini tadi Mas Genta protes dari kebiasaan atau environment kerja di Indonesia, ethics, salary, work-life balance, competition. Oke. Kok di Indonesia tuh apa ya? Susah ngebandingin Indonesia soalnya aku nggak kerja di korporat juga ya. Jadi perbandingannya nggak apple to apple. Tapi apa ya? Mungkin lebih ke di Indonesia tuh selain startup mungkin gue merasa software development tuh masih value-nya tuh masih terlalu rendah gitu. Kayak orang-orang masih kurang ngerti value-nya software engineering gitu. Kalau di Belanda, gue ngerasa culture-nya itu santai banget sih. Booking.com itu perusahaan Belanda, orangnya kebanyakan Belanda. Kayak misalnya, gue jam 5 sore belum pulang, udah ditanya manajer, kenapa lu belum pulang? Pulang. Gimana? Iya, disuruh pulang ya. Kalau di Facebook, nggak ada kayak gitu. Ya ada sih, cuma kayak lebih nggak kayak gitu lah. Ada itu nggak sih kayak di Facebook misalnya tim yang misalnya ya kan kalau di apa tipe karakter orang kan beda-beda nih gitu kan. Di booking sama di Facebook itu ada kayak misalnya yang mungkin karena saking santainya malah kebablasan santai gitu. Ada nggak sih atau Kalau gue sih ada ya. ada ya, tetap juga ada ya gitu ya. Soalnya contohnya aja nih, gue bukan ngejelek-jelekin ya, gue pernah ada di tim di Booking.com. Biasanya itu di Booking.com target namanya, kalau di Booking.com tuh OKR. Biasanya itu ditetepinnya per quarter. Pernah tim gue nggak nyampe nih OKR-nya, nggak ada apa-apa. Tinggal, nih OKR-nya kita belum nyampe, kita masukin lagi buat quarter depan nggak? Oke, udah gitu doang. Santai itu. Sebenarnya kalau Facebook ada sanksi nggak sih misalnya kalau target nggak kecapai gitu? Tadi kan belum ada bahas tentang itu ya. Sih ini enggak, lebih ke gen yang dilihat tuh produk yang dihasilin aja. Kalau emang biasanya produk yang dihasilin nggak, maksudnya ketika produknya nggak kelihatan atau nggak selesai, waktu dikalibrasi juga sama engineer lain seberapa gede impact-nya. Kalau emang kurang juga manajernya nggak bisa ngebelain engineer ini karena kalau dibandingin yang lain dia emang kurang bagus. Yang nge-reviewnya siapa? HR yang nge-review ya berarti sebetulnya. Para manajer aja, manajer
dengan manajer lain, dengan manajer. Ada kayak sistem penilaiannya gitu nggak sih, kayak diisi form terus akhirnya nih karena penilaiannya jelek terus apa misalnya? Ada. Tapi formnya itu lebih ke free form gitu sih, nggak nilai secara formal. Ada sih nilai secara namanya rating, jadi ratingnya ya udah 1 rating aja. Tapi ada penjelasannya gitu, deskripsi kenapa. Saran buat improvementnya apa, biasanya gitu. Oke. Ini itu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahkan, ditanyakan yang tadi kurang dalam atau apa, silakan ya. Ini ada yang mau nanya, udah ngoding berapa bahasa pemrograman, James? Coba ya dihitung ya, JavaScript, terus PHP, C++, Python, Scala, Java. Enam ya. Kalau SQL dihitung, ya SQL. Yeah. Tapi frameworknya macam-macam gitu ya. Frameworknya kebanyakan internal sih. Ya kecuali React aja lah. Kalau React kan di luar juga pakai. Tapi untuk yang backend biasanya internal sih. Pertimbangan waktu milih teknologinya apa tuh, Jam? Misalnya, nih kita ya di Facebook sendiri kan gitu kan, nih kita mau pakai, tadi ada pakai Python gitu kan. Nah itu gimana sih, yang mutusin siapa? Pertanyaan bagus. Sebenarnya yang mutusin sih engineer sendiri sih. Ya gue sebenarnya agak bebas. Asal kalau ditanya bapak-bapak manajer, mungkin bapak atau ibu manajer, mungkin gue bisa jawab. Tapi biasanya gue milihnya itu lebih ke kebutuhan aja sih. Misalnya kalau ngoding di PHP kan deployment-nya 5 jam. Itu lama. Kalau gue butuh service yang deployment-nya gue atur sendiri, biasanya gue tulis di C++. Karena di Python typing-nya itu nggak di-enforce, jadi kalau menurut gue, karena typing-nya nggak di-enforce, lebih mungkin dapat runtime error kalau tesnya nggak kuat. Jadi biasanya kalau bikin service tuh gue di C++, dan ketika gue bikin service tuh salah satu pertimbangan tuh deployment speed-nya. Jadi kalau gue ngoding di C++, deployment-nya tuh gue bisa setelah masuk codebase, gue tinggal deploy sendiri tuh bisa, atau deploy manual itu juga bisa, deploy otomatis juga bisa. Itu lebih cepat daripada yang PHP yang ngikutin yang Facebook biru gede itu. Tergantung lah, banyak pertimbangan, termasuk misalnya apakah teman setim gue familiar sama bahasanya, itu juga salah satu. Atau speed of development-nya juga, misalnya ini butuh ini cepat banget, mungkin gue pakai Python. Ya, deadline-nya juga ngaruh gitu ya. Yeah. Berarti ditentuin sama engineer-nya ya, nggak perlu kayak ada yang nentuin, oke, standarnya gini, nggak ada standar. Untuk sistem ini pakai teknologi ini gitu. Nggak ya. Itu karena microservice tadi juga ya, sebenarnya jadi bebas banget juga kan. Iya, betul. Oke. Terus nih soal remote working, apakah Facebook sudah nerima outside US? Pertanyaan yang sangat updated ini ya. Sistem kerjanya tuh gini, di luar US boleh, tapi harus di negara dia diregister itu. Jadi misalnya kalau gue di Singapura, gue mau remote di Singapura tuh boleh. Jadi gue nggak perlu kantor. Tapi tetap harus ngikutin negaranya. Jadi kalau lowongannya di Singapura, ya lu harus di Singapura. Nggak bisa lu lowongan di Singapura, remote di Indonesia tuh nggak boleh. Kayak gitu. Jadi lu harus di negaranya itu stay-nya gitu maksudnya. Jadi misalnya US lowongannya di Menlo Park, lu mau kerja di Las Vegas gitu, boleh. Boleh. Ada masih di US. Atau lu mau di Honolulu gitu, boleh, walaupun nggak ada lowongannya. Ya. Kalau Singapura berarti ya cuma bisa di Singapura ya, nggak bisa ke Malaysia atau ke. Terus sebetulnya kan kalau misalnya lu pun ke Indonesia, maksudnya kan nggak apa ya, maksudnya nggak pengaruh juga sebetulnya nggak sih, misalnya lu nih di Singapura nih gitu, terus lu minggu depan mau di Jakarta gitu. Ngaruh karena perpajakannya sih. Jadi karena lu authorize kerja di Singapura tapi lu kerjanya nggak di Singapura tuh kayak agak aneh aja, karena
Biasanya ini aturan pajak lagi, ini nggak terkait perusahaannya tapi lebih terkait negaranya. Biasanya untuk jadi tax resident di negara itu lu harus ya udah tinggal di negara itu. Kayak minimal 180 hari dalam 1 tahun misalnya. Oh iya. Terus apakah pemerintah Indonesia nggak bolehin lu kerja gaji dari luar negeri, bayar pajaknya ke Singapura tapi nggak bayar ke Indonesia padahal lu di Indonesia? Apakah boleh? Kayaknya kan nggak boleh gitu. Iya. Oke. Ya lebih ke itu ya sebetulnya. Oke. Berarti masalah administrasi itu. Nih, moving from Facebook Airlines to nah, ini pindah dari Irlandia ke Singapura itu request apa gimana sih kemarin? Nanti nih gue jawab off the record aja deh. Oh gitu. Oke. Ini di booking.com jarang lembur. Apa masih ada lembur-lembur juga? Karena fleksibel flexible working hour, semua perusahaan ini nggak ada yang ngitung lembur sih. Walaupun tapi kalau booking.com memang lu nggak perlu lembur sih. Ya, karena dengan loadnya ya gitu ya, nggak perlu lembur lah ya. Jam 6 sore itu kantor udah kosong aja, seingat gue ya. Kalau di Facebook tuh jam 6 sore itu masih banyak orang. Salah satunya sih karena ada makanan sih. Makanan tuh biasanya muncul jam 6 sore. Tapi beneran, abis makan tuh orang masih kerja. Okay. Oh berarti makan dapat ya di Facebook gitu, makan berarti makan sarapan sehari. Oke. Boleh itu nggak cerita juga nggak tentang kayak dikasih apa aja sih ya di Facebook itu? Ya misalnya tadi dapat makan gitu, terus apa misalnya apalagi sih yang keren maksudnya di tempat kerja Facebook itu? Makan dapat, mungkin kantornya lebih funky daripada kantor-kantor corporate biasa kali ya. Mungkin bedanya itu. Dapat ini HP kerja. Terus biasa lah ya HP kerja ya sebetulnya. Ini kebanyakan nggak ngasih sih. Setahu gue Facebook salah satu dari yang jarang yang ngasih. Terus asuransi, terus kalau relocation gini dibayarin. Transportnya apanya gitu. Pesawatnya dibayarin. Terus ini kan gue lagi di apartemen karena gue baru relocation nih dari company gratis 30 hari. Dapat uang relocation juga kalau emang harus relocation. Terus biasanya ada benefit tambahan gitu buat misalnya tambahannya asuransi itu biasanya bisa reimburse gym, reimburse misalnya kalau beli sepeda. Tentunya kalau di Eropa tuh bisa reimburse buat ski pass, membership kolam renang, kayak gitu-gitu. Kalau di Singapura tuh itu kalau nggak salah nggak adanya tuh misalnya kalau beli obat atau berobat ke dokter umum tuh bisa reimburse juga. Jadi on top of asuransinya. Sama transport di reimburse itu beda lagi sama yang tadi. Transport kemana? Kalau ke kantor. Ke kantor paling ya gitu ya. Rumah ke kantor itu di cover. Udah sih kayaknya itu aja. Oke. Iya. Nih di Singapura banyak nggak orang Indonesianya? Rata-rata orang mana sih? Kayaknya kan kalau yang sekarang yang banyak IT ini dari India ya gitu kan? Gue belum pernah ke kantor Singapura karena masih belum location, jadi gue kurang tahu. Kalau di Irlandia dulu internasional banget sih, jadi mungkin orang Irlandianya sendiri cuma 10-20%, tapi gue nggak tahu ya. Kesan yang gue lihat sih gitu. Kebanyakan kayak bos gue kan dari Turki, terus bos gue sebelumnya tuh orang Brazil, terus teman setim gue ada yang dari Rusia, ada yang dari tentunya dari India juga ada, dari Itali, dari Belanda, dari Kroasia, apapun mah. Kalau nggak salah tuh di Facebook Irlandia ada orang dari 100 negara berbeda. Kalau nggak salah tuh gue pernah ada dirayain gitu, misalnya ini ada nationality baru datang. Kalau nggak salah tuh yang terakhir dari
Bahrain apa gitu. Oh di mention dirayain gitu ya. Iya, sama dari Arab Saudi kalau nggak salah, itu terakhir. Ada pokoknya waktu itu ada 2 nationality baru terus kayak dirayain gitu. Yeah. Budayanya sendiri kayak gimana sih maksudnya kalau apa? Gue nggak tahu kalau gue nonton film mungkin kalau di Jepang gitu kan maksudnya ya, rayainnya apa, pulang kerja pergi sama apa atasan atau senior gitu sering gitu. Sebenarnya ini rayain yang nationality ini lebih ke event di kantor sih. Karena di kantor tuh ada semacam Starbucks gitu tapi internal dan gue tetap harus bayar. Itu misalnya dikasih kupon buat beli dalam rangka ini. Terus di kantor Ilan itu ada instalasi logo Facebook F gitu, terus ada negara-negara yang orangnya ada di situ. Itu kayak ditempel yang baru kayak gitu lah. Lebih ke seremonial sih. Iya, seremonial. Oh, oke. Sip. Ya, ini kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh lewat chat ya. Silahkan. Mungkin kalau misalnya nanti belum ada pertanyaan, ini dari gue ada pertanyaan terakhir nih. Tadi yang delete code 1000 code line itu dapat kaos itu maksudnya gimana sih tadi? Ya. Oh, jadi sebenarnya tujuannya itu kan code base Facebook itu besar. Nah, jadi ada group of engineer yang bikin Dead Code Society. Tujuannya itu buat ngeapresiasi kalau misalnya ada engineer lain yang nge-delete kode. Kalau nge-delete kode itu bakal at least tuh ya banyak sih manfaat positifnya. Misalnya kalau lu banyak static class itu kan berarti itu bakal berkurang, nggak di-load lagi kan. Kayak mengurangi load mesinnya. Terus lebih mudah di-maintain aja karena lu ngomong sesuatu. Jadi ketika ada orang nge-delete 10.000 baris itu biasanya diapresiasi. Itu diapresiasi dengan diberi kaos. Ya, mungkin ada beberapa hal yang kayak gitu juga tapi gue nggak lupa gitu. Di dalam tuh sebenarnya banyak yang lucu-lucu gitu tapi gue nggak inget aja. Tapi itu inisiatif sendiri berarti ya sebetulnya? Inisiatif sendiri. Jadi biasanya tuh inisiatif yang kayak gitu bisa diajuin dan kalau bagus Facebook nge-cover gitu. Kayaknya menarik sih emang ke Facebook. Oke, ini nah itu refactor ya, bukan nge-delete. Maksudnya ya. Ini jadi untuk in this case itu lebih ke delete sih. Karena biasanya itu yang dilihat cuma jumlah baris yang di-remove gitu doang. Jadi ya maksudnya bukan kode yang jalan kita delete gitu terus dapat kaos ya, bukan. Maksudnya benar-benar kode yang benar-benar kita tahu ini nggak dipakai, udah kita remove itu dapat kaos. Oh, jadi bukan di refactor ya, kayak misalnya ada 1000 terus kayak kita bisa dengan apa ya dengan kita bikin 20 baris itu sudah mengcover yang 1000 itu misalnya gitu. Itu bisa juga. Jadi maksudnya yang gue mau tekanin tuh bukan masalah refaktornya yang dinilai, tapi lebih ke kode yang di-delete. Tapi untuk mencapai kode yang di-delete itu mungkin lu harus refaktor ya lu refaktor. Tapi yang membagikan kaos ini nggak peduli soal itu. Ya kalau memang ada nih apa line of code-nya nggak ada dipakai di mana-mana gitu ya. Betul. Jadi setelah lu refaktor ternyata lu nggak butuh kode ini lagi dan lu hapus, nah itu. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir aja kali ya ini James ya. Ini kalau udah senior atau engineering manager level tetap ada technical test-nya nggak? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya ada, tapi mungkin lu tidak di-expect seperti engineer yang baru lulus dan jago algoritma gitu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke milder lah kalau menurut gue ya. Mereka lebih nekenin aspek-aspek manajerialnya sih, tapi tetap ada. Untuk coding testnya tetap ada.
Jadi fokusnya nggak ke situ ya sebetulnya. Tetap salah satu fokus, tapi mungkin nggak sesusah yang engineer IC. Oke, oke. Sip, sip. Itu ya mungkin semoga menjawab buat Mas Agung. Nah, ini mungkin kita udah di akhir acara aja. Sebelum kita tutup, sebetulnya dari saya kita mau minta masukan dari teman-teman. Jadi kita ada link feedback. Mana ya ini? Nah, ini kita ada link feedback. Kelihatan ya, Jeff? Yang SID. Nah, ini ada formnya. Jadi tolong teman-teman bisa isi di sini untuk perbaikan kita ke depannya. Apa yang kurang dari yang kita adakan hari ini? Ada masukan apa untuk sharing-sharing berikutnya, gitu kan? Mungkin nanti bisa kita request ke Mas James buat sharing topik berikutnya. Nah, juga kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik buat, ya, kemarin banyak yang nanya tentang sertifikat, juga kita tambahkan informasinya di link ini. Jadi ya kita kasih sertifikat untuk peserta webinar, bisa dilihat di link ini ya, s.id feedback Nusantek James. Nah, mungkin itu kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, nanti juga bisa join di grup Telegram. Tadi sudah kita share linknya ya. Nah, mungkin itu dulu buat sharingnya. Kita silakan buat Mas Jem buat tutup ya. Harapannya nih next bulan depan atau kapan ada waktu kosong sharing yang tadi itu tentang teknikalnya. Ya udah, jadi sharing sessionnya segitu aja. Kalau memang ada yang tertarik, maksudnya untuk gue share topik tertentu, silakan kirimin ke Bapak Niko aja. Boleh, silakan. Atau di link tadi juga bisa. Terus kalau nggak ada saran, gue rencananya mau bikin sharing sedikit teknikal untuk, ya biasa gue mau ngedemoin aja kayak development di Facebook itu kira-kira kayak gimana. Mungkin gue perlu waktu buat nyiapin bahannya karena setup environment mungkin nggak gampang, tapi ya itu sih rencananya. Tapi nggak tahu kapan ya. Nanti gue kabarin Bapak Niko lagi, terus ya udah gitu aja. Nanti gue gabung ke Telegram deh kalau memang ada yang mau tanya lebih lanjut. Boleh. Ntar link join Telegramnya gue kirim di Facebook berarti ya, James ya? Messenger. Oke, kalau gitu. Paling itu dulu berarti. Makasih banyak buat pembicara kita, buat James. Thank you ya James ya buat waktunya.